Oke, di pertemuan keempat ini terlebih dahulu kita akan membahas tentang motivasi wisatawan. Jadi setelah kemarin kita memahami tentang konsep manajemen pariwisata, terus kita paham tentang perencanaan pariwisatanya, maka di pertemuan malam hari ini kita akan membahas dan mencari tahu apa sih sebenarnya motivasi seseorang itu melakukan perjalanan wisata atau melakukan pariwisata? Oke, em, awal perjalanan dari manusia itu didasarkan pada motivasi untuk mempertahankan hidupnya. Jadi dulu ketika orang melakukan mobilitas atau melakukan bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, itu awalnya adalah untuk bertahan hidup atau untuk mencari pekerjaan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, motivasi untuk melakukan perjalanan kemudian berkembang dengan tujuan interaksi sosial, perdagangan, kesenangan, dan selanjutnya pengembangan diri. Nah, teori motivasi dalam pariwisata sendiri pun ada berbagai macam. Cuman ini saya ambil yang paling gampang. Saya ambil teori motivasi pariwisata menurut eh, Sintoh, Goldner, dan Ricci. Ada 4. Jadi yang pertama, motivasi untuk melakukan perjalanan pariwisata itu adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik. Jadi motivasi yang berhubungan dengan penyegaran tubuh, penyegaran pikiran, tujuan kesehatan, olahraga, bersenang-senang. Jadi motivasi kebutuhan fisik ini berhubungan dengan segala kegiatan yang berfungsi mengurangi segala ketegangan, stres. Jadi orang melakukan pariwisata motivasinya yang pertama itu karena memenuhi kebutuhan fisik. Salah satu contohnya yaitu untuk mengurangi stres, untuk tujuan kesehatan. Nah, yang kedua, motivasi untuk mengenal budaya. Jadi, motivasi untuk melakukan perjalanan wisata yang berikutnya itu karena ingin mengenal budaya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, karena masing-masing tempat wisata, masing-masing negara itu pasti memiliki budaya sendiri, di mana budaya tersebut juga menjadi salah satu objek wisata yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Jadi motivasi kedua selain kebutuhan fisik, orang-orang melakukan perjalanan wisata itu juga karena ingin mengenal budaya. Yang ketiga, motivasi yang berhubungan dengan orang lain. Jadi, motivasi ketiga melakukan perjalanan wisata itu adalah untuk berhubungan dengan orang lain. Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mengunjungi teman, mencari pengalaman baru, berwisata dengan tujuan untuk melepaskan diri dari hubungan yang rutin. Jadi kayak kalau kita sehari-harinya kerja kan pasti temennya itu-itu aja kan. Tapi dengan pergi berwisata, pergi ke tempat baru, kita bisa mengenal orang baru, bisa berinteraksi dengan orang baru. Motivasi yang keempat yaitu untuk memperoleh status dan prestis. Jadi termasuk di dalamnya keinginan untuk mengenyam pendidikan berkelanjutan. Motivasi ini dikaitkan dengan keinginan seseorang agar mereka dihargai. Jadi ada sekarang itu kan kalau kita berwisata seiring dengan perkembangan media sosial, ketika kita pergi berwisata atau kita pergi jalan-jalan, pasti di apa? Apa yang biasanya dilakukan? Dipamerkan kan? Ya, bercerita. Story bu, di story, dipampang di media sosialnya.
Jadi ada kesan untuk menaikkan harga diri atau prestisnya itu ada karena pasti ketika kalian bikin story itu kan harapannya orang lain itu bisa ini kan bisa expect gitu kan kalau kalian pergi kemana gitu. Jadi ada kesannya misalnya, wih Novi kemarin ke Europe loh ternyata itu secara tidak langsung membawa prestis atau membawa kebanggaan untuk diri sendiri. Jadi salah satu motivasi melakukan kegiatan wisata yang keempat adalah untuk harga diri atau untuk status sosial atau prestis. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong orang untuk melakukan wisata. Kalau tadi adalah motivasi, motivasi hampir sama dengan faktor pendorong. Cuman kalau motivasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal, jadi nggak harus sama. Nah, ada juga faktor pendorong orang-orang untuk melakukan kegiatan wisata. Di antaranya yang pertama yaitu escape. Escape itu apa? Kalau kalian Melarikan diri. melarikan diri. Kalau kalian ngomong sama temen kan, Sabtu free nggak? Short escape yuk. Kayaknya Nggak, short. nggak pernah gitu Bu bahasanya. Ayo dolen gitu Bu bahasanya. Berarti Allah bukan circle gua. Bilangnya short escape. Ada yang caps yuk, caps. Jadi faktor pendorong orang melakukan wisata yang pertama itu adalah escape, ingin melarikan diri dari kesibukan. Jadi biasanya karena terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tuntutan pekerjaan, terlalu berat tekanan hidup, masih ingin sejenak melepaskan diri dari segala kepenatan itu untuk pergi menikmati objek wisata atau pergi berwisata. Yang kedua adalah relaxation atau keinginan untuk penyegaran pikiran. Ini ada hubungannya sama short escape. Jadi faktor pendorong yang kedua adalah relaksasi untuk menyegarkan pikiran. Jadi karena ingin menyegarkan pikiran, maka dilakukan short escape. Yang ketiga karena ingin bermain. Jadi kayak tadi Mbak Erna bilang dolen yuk. Nah, itu masuk play. Karena memang mau main aja. Nggak begitu stres, kadang duit juga nggak punya, tapi nekat ke Terawas. Ngapain? Mau main aja. Daripada di rumah. Jadi faktor yang mendorong orang melakukan kegiatan wisata yang selanjutnya ada play. Cuman tiga ini ya, Bu. Banyak, santai. Mau berapa? Mau 50? Enggak, karena faktor pendorong saya melakukan wisata itu tidak tertera di sini, Bu. Apakah saya Ada yang nanti. aneh? Ada nanti. Ah, yang keempat ada strengthening family bonds. Jadi ingin mempererat hubungan kekerabatan, keakraban hubungan ini juga terjadi di antara anggota keluarga yang melakukan perjalanan bersama-sama. Karena kebersamaan sangat sulit diperoleh dalam suasana kerja sehari-hari. Jadi untuk memperkuat rasa kekeluargaan, ya kan? Biasanya kayak Mas Hadi kan pasti udah ada anak, ada istri. Biasanya anak-anak itu kerasa agak jauhnya sama orang tua kalau udah mulai SMP, SMA, diajak pergi bareng kan pasti susah. Nah, pasti beberapa keluarga itu menyediakan sengaja untuk meluangkan waktu untuk pergi berwisata bersama-sama dengan tujuan yaitu strengthening family bonds untuk memperkuat hubungan kekeluargaan. Yang kelima ada prestis. Yang keenam ada social interaction, sosial interaksi. Terus selanjutnya ada romance. Jadi karena
ingin beromantis-romantis dengan pasangan, karena ingin membentuk suasana yang romantis, karena biasanya pasangan tuh kalau di rumah berantem terus, sekiranya diajak pergi main gitu nggak berantem. Ada yang begitu. Tambah berantem, Bu. Ada yang berantem. Saya kalau malah nggak diajak main itu malah berantem terus, ngambek Sama gitu. Bu, saya juga. Kita Tanda-tanda satu circle. ingin diajak main gitu. Romance. Jadi faktor yang mendorong orang untuk melakukan kegiatan berpariwisata selanjutnya adalah romance, karena mengharapkan sesuatu yang romantis. Nah, ada educational opportunity. Jadi keinginan untuk melihat sesuatu yang baru, mempelajari hal-hal baru yang berhubungan dengan edukasi. Selanjutnya ada self-fulfillment, keinginan untuk menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang-orang yang baru. Ada yang tahu contohnya self-fulfillment? Pergi berwisata karena self-fulfillment. Pernah patah hati? Sering. Sering dipatahkan. Ya curhat itu Bu, curhat Seringnya Bu dia Bu. mematahkan, Bu. Sering mengatakan, oh pantes. Sombong banget, Masya Allah. Enggak, Bu, bercanda. Pernah patah hati yang sampai patah banget. Patahannya tuh udah Pernah Bu. pernah kan? Sekarang tuh gampang ya. Orang-orang sekarang tuh ketika lagi patah hati, ingin berdamai dengan diri sendiri, mainlah dia pergi ke Bali sendirian dengan harapan untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk menemukan kemauan diri sendiri, untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena ketika kita merasakan apa ya, merasa segala sesuatunya itu tidak baik-baik saja, kita pergi menikmati objek wisata alam, di mana di situ kita benar-benar sendiri, pasti kita akan mulai berpikir lagi tuh, mulai bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi ada salah satu faktor pendorong orang untuk melakukan kegiatan wisata itu karena self fulfillment. Kalau kalian self fulfillment-nya karena apa? Makan. Makan. Ya, Bu. Iya, Makan menghilangkan patah wisata hati. kan ada wisata kuliner. Iya. Self fulfillment-nya. Jadi paham ya makna self fulfillment? Paham, Bu. Jadi pergi berwisata untuk benar-benar menemukan diri sendiri atau mengenal diri sendiri. Nah, kalau wish fulfillment, keinginan untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang lama dicita-citakan. Salah satu contoh pergi berwisata karena wish fulfillment.